Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Kita masih diberikan kesehatan, dan juga yang lebih penting dari itu adalah taufik, sehingga dengan taufiknya pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diterima sebagai amalan salihan maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, babun alamatul imani hubbul ansari. Babun utawi iki kubab, alamatul imani utawi tandane iman iku hubbul ansari, demen maring wong ansor. Haddatsana Abul Walidi qala haddatsana Syu'batu qala akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Jabrin qala sami'tu Anasan. Sami'tu wasngrungu sapa ingsun Anasan ing Anas. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi, ayatul imani
utawi tandane iman iku hubbul ansori demen maring wong ansor. Wa ayatun nifaqi lan utawi tandane kemunafikan iku bughdul ansori sengit maring wong ansor. Bab menjelaskan tentang bahwa salah satu tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor adalah penduduk Madinah, Ahlul Madinah, penduduk Al-Madinatul Munawwarah yang menyambut kehadiran atau kedatangan kaum muhajirin dari Makkah. Jadi mereka yang hijrah berpindah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu namanya Al-Muhajirin. Nah, kaum Al-Muhajirun yaitu mereka yang berhijrah. Sedangkan penduduk Al-Madinah Al-Munawwarah yang menyambut kehadiran kedatangan kaum Muhajirin, mereka disebut sebagai kaum Ansor. Dan mereka, apalagi mereka yang tergolong as-sabiqun al-awwalun, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi indallah, dan mereka ada nas dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka dan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Wasabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan muhajirin wal ansar maupun dari kalangan ansar yang tadi sudah kita jelaskan definisinya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka kaum muhajirin dan ansar dalam kebagusan, dalam kebaikan. Maka radhiyallahu anhum, Allah itu ridha kepada mereka. Jadi ketika dikatakan Allah ridha kepada mereka, ini nas dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan Allah ridha kepada mereka, maka keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan abadi bagi mereka nanti di akhirat. Wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka siapa? Yaitu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dengan apa? Jannatin, Allah telah menyiapkan surga untuk mereka dan mereka akan abadi di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Karena itulah maka kita wajib untuk mencintai orang-orang ansar, termasuk juga orang-orang muhajirin as-sabiqun al-awwalun, atau mencintai para sahabat secara global. Hubbus sahabah, mencintai sahabat, itu minal wajibat al-qalbiyah, salah satu dari kewajiban hati. Dan para sahabat, terutama para sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, mereka yang terutama lagi mereka yang
telah dijamin akan masuk surga, telah dikhabarkan akan masuk surga seperti mereka ini. Ketika dikatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, kemudian dikatakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, artinya mereka itu nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga. Maka nggak boleh kita membenci mereka, sebaliknya kita harus mencintai mereka. Mencintai artinya iradatul khair lahum, menghendaki kebaikan untuk mereka, kaum muhajirin dan ansar. Kita telah tahu bahwa sahabat Nabi yang paling utama itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyiduna Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Kemudian baqi al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Kemudian mereka ahlu Badr dan seterusnya. Mereka ada beberapa para sahabat yang telah dikhabarkan oleh Nabi akan masuk ke dalam surga. Termasuk mereka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Maka mencintai para sahabat secara umum itu hukumnya wajib bagi kita. Dan haram bagi kita untuk membenci para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam hadis ini tanda keimanan yang sempurna. Tanda keimanan yang sempurna adalah mencintai kaum Ansar. Kalau ada seseorang yang dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap kaum Ansar, maka dikatakan wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Tanda kemunafikan itu adalah membenci orang-orang Ansar. Jadi kita nggak boleh membenci kaum Ansar, sebaliknya kita wajib wajib untuk mencintai kaum Ansar dan para sahabat lainnya secara global. Secara global kita mencintai mereka semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemunafikan itu ada dua macam. Kemunafikan di sini yang dimaksud adalah nifaq fil amal. Karena ada nifaq fil i'tiqad, ada an-nifaq fi al-amal. Kemunafikan di dalam keyakinan atau fil i'tiqad itu apabila seseorang yuzhir al-iman wa yubtin al-kufra fi qalbihi. Ketika seseorang itu memperlihatkan keimanan dan keislaman di luar dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dia menyembunyikan keimanan di dalam hatinya. Orang yang seperti ini hukumnya apa? Kafir indallah. Dia kafir indallah, bahkan disebutkan dalam Al-Quran nanti di akhirat tempatnya fid darkil asfal minan nar. Artinya dia kafir karena qa'ru jahannam, yaitu dasar neraka, itu hanya dihuni oleh orang-orang yang kafir. Dan disebutkan dalam ayat bahwa orang-orang munafik nanti di akhirat tempatnya adalah di neraka yang paling dasar, fid darkil asfal minan nar. Artinya orang-orang munafik indallah mereka adalah kafir. Tetapi indana di hadapan kita mereka muslim. Kenapa? Karena mereka memperlihatkan Islam di luarnya. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Kadang sholat meskipun bermalas-malasan, kadang melakukan zahirnya kebaikan. Mereka orang-orang munafik meskipun tidak lillahi ta'ala mereka melakukannya. Berbeda dengan an-nifaq fil amal, kemunafikan di dalam perbuatan. Itu adalah orang-orang yang mereka yang banyak melakukan yang tanda-tandanya itu disebutkan dalam beberapa hadis, termasuk di sini. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ayatul munafik ada 3. Tanda munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berbohong, jika diberi jika diberi amanah dia berkhianat,
jika berjanji dia menulayai janjinya. Itu kemunafikan dalam amal. Hukumnya mereka enggak kafir. Mereka tidak kafir. Tetapi mereka menjadi berdosa besar, fasik. Atau di sini dikatakan ayatun nifaq bughdul ansar. Ini adalah fil amal. Mereka tidak kafir. Orang yang misalnya ada membenci orang Ansar, mereka tidak kafir, tetapi mereka jatuh kepada dosa. Imannya itu tidak sempurna karena masih ada rasa benci terhadap kaum Ansar. Ayatul iman, hubbul ansar. Artinya tadi imannya apa? Iman yang sempurna. Ayatul iman at-tam al-kamil, tanda keimanan yang sempurna itu adalah mencintai Ansar. Nah, berarti kalau seseorang membenci kaum Ansar, imannya nggak sempurna. Kalau imannya nggak sempurna berarti dia masih beriman, tetapi fasik, tetapi asin, ahlul kabair, dengan bencinya dia terhadap kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Babun haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun Aniz Zuhri qala akhbarani Abu Idris Aidullah ibn Abdullah anna Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida wa kana lan ana sapa Ubadah ibn As-Samit iku syahidan naksani sapa Ubadah ibn Samit Badran ing perang Badar. Wa huwa lan utawi Ubadah ibn Samit iku ahadu an-nuqaba, salah sijine atau peleton gitu aja. Gimana peleton Lailatul Aqabati ing dalem wengine Bai'atul Aqabah. Anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdawu sapa Rasulullah wa haulahu lan ing dalem sekitare Rasulullah lan iku ing dalem sekitare Rasulullah isabatun utawi sekelompok menungso min ashabihi, sekelompok wong min ashabihi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Bay'uni bay'ata sapa sira kabeh ing ingsun ala alla tusyriku ing atase yen to ora nyekutaaken sapa sira kabeh billahi kelawan Allah syai'an ing suci-wici. Wala tasriqu lan aja lan yen to ora nyolong sapa sira kabeh. Wala taznu lan yen to ora zina sapa sira kabeh. Wala taqtulu lan yen to ora mateni sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Wala ta'tu lan ora yen to teka sapa sira kabeh bibuhtanin kelawan buhtan taftarunahu kang gawe-gawe goroh sapa sira kabeh ing buhtan baina aidikum ing dalem antarane ing dalem antarane pira-pira tangan sira kabeh wa arjulikum lan pira-pira sikil sira kabeh. Wala ta'sulan yen to ora maksiat melanggar sapa sira kabeh fi ma'rufin ing dalem kebagusan. Faman mongko utahi sapane wong iku wafa memenuhi sapa man mingkum saking sira kabeh fa ajruhu mongko utahi ganjarane man iku ala Allahi ing atase Allah. Wa man lan utahi sapane wong iku asaba ngenani sapa man min zalika saking mangkono-mangkono iku syai'an ing suci-wici fa'uqiba nuliten siksa utawa ten hukum sapa man fid dunya ing dalam dunya fahuwa mangka utahi uqiba fid dunya iku kafaratun kafarah lahu ketuiman. Waman lan utai sapane wong iku asaba ngenani sapa wong min zalika saking mangkono-mangkono iku syai'an ing suci summa satarahu nuli nutup ing man sapa Allahu Gusti Allah fahuwa mangka utai man iku ilallahi maring Allah
insya'ah lamun ngarepaken sapa Allah, afa mongko nyepura sapa Allah anhu saking man, wa insya'ah lan lamun ngersakaken sapa Allah aqabahu mongko nyiksa sapa Allah ing man. Fabayanahu nuli baiat sapa kita ing Kanjeng Nabi ala zalika ing atase mangkono-mangkono perkara. Hadirin rahimakumullah, ini masih berkaitan dengan masalah sahabat Ansor ya. Pada bab yang tadi kita berbicara tentang sahabat Ansor, yaitu berkaitan dengan Bai'atul Aqabah. Dalam sejarah Islam kita mengenal ada peristiwa Bai'atul Aqabah. Apa Bai'atul Aqabah itu? Yaitu bai'at dari orang-orang Ansor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib yang kemudian berubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Makkah, kita tahu bagaimana intimidasi orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy terus menekan, menyiksa sebagian para sahabat, bahkan membunuh sebagian sahabat karena memeluk agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disakiti, dicaci, dihina dan seterusnya ketika berada di Makkah. Nah, penduduk Yathrib masih jauh dari Makkah. Itu setiap tahun mereka datang ke Makkah untuk melaksanakan haji. Karena haji ini bukan hanya ritual di masa Rasulullah, tetapi sebelumnya juga sudah ada. Jadi mereka datang ke Makkah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendakwahi mereka. Di awal-awal itu ada 6 orang yang mau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian untuk kali yang kedua mereka bawa lagi orang, sehingga yang masuk Islam menjadi 12 orang. Ini dari Yathrib, dari Madinah yang datang ke Makkah masuk Islam. Nah, makanya ketika Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di Al-Madinah memang sudah banyak orang yang memeluk agama Islam, yaitu dari kalangan Ansor, penduduk Yathrib, dan juga kemudian orang-orang Muhajirin, para sahabat dari Makkah yang sudah hijrah duluan. Sehingga ketika Nabi datang itu di Al-Madinah Al-Munawwarah memang sudah banyak orang-orang Islam. Jadi di saat itu bersama 12 orang Yathrib itu, mereka 12 orang itu melakukan bai'at terhadap Nabi. Yang bai'at ini dikenal dengan istilah Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah. Jadi Bai'atul Aqabah itu seperti apa isinya? Dijelaskan dalam hadis ini. Jadi hadis ini berarti menjelaskan tentang isi dari Bai'atul Aqabah. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Ubadah ibnu Samit. Ubadah ibnu Samit ini adalah salah satu sahabat yang ikut dalam perang Badar. Artinya apa? Beliau memiliki kemuliaan yang luar biasa. Karena mereka Ahlul Badar yang ikut dalam perang Badar, mereka akan masuk ke dalam surga nanti di akhirat. Kemuliaannya setelah al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Termasuk Ubadah bin Samit itu Ahlul Badar, ikut dalam perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba. Abdul Ubadah bin Samit itu salah seorang nuqaba. Nuqaba itu jamak dari naqib. Nah, naqib itu semacam tadi kita artikan semacam kelompok, ya, peleton atau kelompok yang isinya itu ada 12 orang. Jadi kelompok yang membawai 12 orang.
Itu namanya nuqaba atau naqib. Naqib itu mufradnya, nuqaba itu jamaknya. Lailatul Aqabah, pada malam Bai'atul Aqabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama jamaah minas sahabah, isabah, itu juga sekelompok orang dari kalangan sahabat, yaitu hitungan antara 10 sampai 40. Itu isabah. Isabah itu apa? Kelompok orang yang isinya itu antara 10 orang sampai 40 orang. Itu namanya isabah. Kalau naqib tadi isinya berapa? 12 orang. Itu naqib. Kalau isabah itu antara 10 sampai 40. 10, 20, 30, 40 itu disebut isabah. Kumpulan orang yang jumlahnya segitu. Dalam bahasa Arab disebut isabah. Jadi Nabi bersama para sahabat, kemudian orang-orang Ansar jumlahnya ada 12 orang, itu berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, bayi'uni, bayi'uni, membaiatlah kalian kepadaku. Isi baiatnya yang pertama, ala alla tusyriku billahi syai'a, yaitu kalian tidak melakukan syirik. Kalian tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa syirik itu? Ibadatun li ghairillah. Asyirku huwa ibadatun li ghairillah. Nah, syirik itu beribadah kepada selain Allah. Baik dia beribadah murni kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Dua-duanya. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada berhala. Dia beribadah kepada Allah, tetapi dia juga beribadah kepada iblis misalnya. Ini namanya syirik. Dan syirik adalah bagian dari kekufuran yang merupakan dosa terbesar, yang apabila seseorang mati dalam keadaan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi untuk syirik, dosa syirik nggak ada ampun. Ini siapa? Bagi yang mati dalam kondisi itu. Karena kalau seseorang jatuh kepada kesyirikan, kemudian dia kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka masih ada peluang bagi orang ini untuk nanti masuk ke dalam surga. Untuk taubat masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah masuk kembali ke dalam agama Islam. Jadi maksud tidak diampuni oleh Allah itu apabila orang yang musyrik itu mati dalam keadaan syirik, belum kembali ke dalam agama Islam. Termasuk orang-orang yang jatuh kepada syirik, ya mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kelompok mujassimah, musyabbihah. Karena yang disembah oleh orang-orang Wahabi dari kalangan mujassimah itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi selain Allah. Karena Allah pencipta alam semesta ini itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Dia bukan benda, dia bukan jisim, tidak disifati dengan sifat-sifat benda, ada tanpa tempat, ada tanpa arah, tidak memiliki bentuk dan ukuran. Itu Allah pencipta alam semesta ini yang disembah oleh orang Islam. Nah, sementara kelompok mujassimah musyabbihah, mereka mengklaim mengatakan menyembah Allah, tetapi Allah yang mereka sembah itu yang serupa dengan manusia. Allah yang mereka klaim mereka sembah itu
yang menurut mereka memiliki bentuk, ukuran, berupa jisim, berukuran besar, bertempat di atas arsy. Itu yang mereka sembah. Dan itu nggak ada. Nggak ada. Wujudnya nggak ada. Tetapi mereka khayalkan ada. Artinya mereka kelompok musyabbihah, mujassimah, mereka telah jatuh kepada syirik karena mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada selain Allah. Nah, maka harus diwaspadai kelompok ini, kelompok Wahabi yang mengajarkan ajaran tajsim dan tasybih. Jadi yang pertama isi dari Bai'atul Aqabah itu untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya, agar mereka semuanya berjanji untuk tidak beribadah kepada selain Allah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Wala tasriqu, yang kedua, mereka berbaiat, berjanji untuk tidak mencuri. Untuk tidak mencuri. Kita tahu mencuri as-sariqah artinya mengambil harta orang lain khufyatan, secara sembunyi-sembunyi. Mengambil harta orang lain dengan batil secara sembunyi-sembunyi, itu namanya sariqah. Kalau mengambilnya secara terang-terangan dengan mengandalkan kekuasaan dan kekuatan, namanya apa? Ghasab. Kalau dia ngambil harta orang lain dengan mengandalkan lari, terang-terangan dia ngambil langsung lari, namanya apa? Ikhtilas, namanya ikhtilas. Semuanya termasuk maksiat. Nah, sariqah juga termasuk mima'asil yadain, termasuk maksiat kedua tangan. Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ketika pemiliknya sedang tidur, dia kemudian mengambilnya. Ketika pemiliknya sedang pergi, dia masuk ke dalam rumahnya, kemudian mengambil hartanya. Itu namanya sariqah. Dan sariqah itu jika jika mencapai rubu'u dinar, seperempat dinar, maka ada hadnya, yaitu dipotong tangannya. Yang menunjukkan jika sudah mencapai itu, mencuri itu tergolong sebagai dosa besar karena ada hadnya. Maka jangan sekali-kali kita mencuri harta milik orang lain. Kemudian yang berikutnya, ini yang kedua, yang ketiga adalah wala taznu. Mereka berjanji untuk tidak berzina. Berzina kita tahu juga tergolong sebagai dosa besar, mima'asil farj, yaitu memasukkan kepala zakar ke dalam farji selain istrinya. Ini atau amatnya. Ini namanya zina. Tergolong sebagai dosa besar juga. Ini harus juga dijauhi. Bahkan mendekati zina itu juga tidak diperbolehkan. Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekat-dekat dengan zina. Artinya jangan melakukan hal-hal yang bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan zina. Seperti misalnya melakukan khalwah, berduaan laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi. Itu namanya mendekati zina. Atau misalnya bersentuh-sentuhan kulit laki-laki perempuan, ini namanya mendekati zina. Atau ngobrol dengan obrolan yang porno misalnya, ini namanya juga mendekati zina, yaitu zina-zina anggota badan selain zina farji, itu namanya mendekati zina. Misalnya melihat aurat perempuan ajnabiyah, ini namanya mendekati zina. Hal-hal yang termasuk zina anggota badan, zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, itu dihindari agar seseorang tidak jatuh pada zina al-faraj, zina kemaluan yang merupakan dosa besar, yang merupakan dosa yang sangat besar.
Karena pelakunya itu ada hadnya. Hadnya apabila zinanya muhsan dilakukan oleh orang yang pernah melakukan hubungan suami istri sejak dalam akad pernikahan yang sah, maka dirajam sampai mati, dilempari batu sampai dia mati. Apabila ghairul muhsan, yaitu yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam akad pernikahan yang sah, belum pernah dia melakukannya, maka dia hukumannya apa? Dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa dosa zina adalah dosa besar. Kemudian yang berikutnya wala taqtulu. Yang ketiga adalah tidak wala taqtulu auladakum, tidak membunuh. Artinya tidak membunuh secara umum. Di sini disebutkan anak kalian, tidak membunuh anak kalian. Nah, tetapi yang dimaksud ya tidak membunuh seorang muslim bi ghairi haq secara umum. Bahkan membunuh seorang muslim bi ghairil haq ini tergolong sebagai dosa terbesar setelah kufur atau syirik. Nah, dengan demikian berarti dalam hadis ini tidak menyebutkan dosa-dosa besar secara berurutan. Tadi yang pertama disebut itu syirik, ya itu yang terbesar. Kemudian yang kedua mencuri, kemudian berzina, kemudian membunuh. Itu tidak dalam rangka mengurutkan dari segi besar kecilnya dosa. Karena kalau dari sisi urutannya, yang terbesar itu syirik, kemudian membunuh seorang muslim tanpa hak, kemudian berzina. Nah, itu dari sisi urutannya. Hadirin rahimakumullah, membunuh seorang muslim bi ghairi haq, termasuk di sini membunuh anak. Karena di masa jahiliyah, orang-orang kafir, musyrikin, mereka apabila melahirkan seorang anak perempuan, maka langsung dibunuh hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup, karena dianggap anak perempuan ini tidak membawa keberuntungan. Nah, karena mereka bisanya makan, nggak bisa kerja, bisanya menghabiskan, tetapi tidak bisa menghasilkan, sehingga membuat miskin kalau mereka punya anak-anak perempuan, sehingga dibunuh oleh mereka di saat masih bayi. Tapi Islam datang memuliakan kaum perempuan, sehingga ini sesuatu hal yang diharamkan. Tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar membunuh anak yang diharamkan, tetapi membunuh seorang muslim tanpa hak secara umum itu termasuk dosa besar. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Yang berikutnya yaitu kamu tidak melakukan buhtan. Buhtan itu fitnah. Kita kalau dalam bahasa Indonesia namanya fitnah. Yaitu apabila seseorang menyebutkan keburukan seseorang yang nggak ada pada orang itu. Yang nggak ada pada orang itu. Ini kaitannya dengan dalam hadis kan disebutkan tentang masalah ghibah. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kemudian para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang itu. Kemudian Nabi menjelaskan zikruka akhaka bima yakrah. Itu namanya ghibah, yaitu apabila kamu menyebutkan saudara kamu di belakangnya dengan sesuatu yang dia benci, yang dia nggak suka. Jadi menyebutkan keburukan-keburukan saudaranya di belakangnya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, bagaimana jika yang
aku sebutkan itu sesuatu yang memang ada pada dirinya. Memang dia memang jelek, makanya saya bilang jelek. Dia memang hitam, makanya saya bilang hitam. Memang dia gembrot orangnya, makanya saya bilang gembrot. Saya nggak mengada-ngada. Gimana jika seperti itu? Apakah itu ghibah juga? Kemudian Nabi mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad irtabtah wa illam yakun fihi faqad bahattah. Apabila apa yang kamu sebut itu ada pada diri orang itu, maka berarti kamu telah ghibah. Inilah yang namanya ghibah, yaitu menyebutkan fakta keburukan yang ada pada seseorang. Fakta yang keburukan yang ada pada seseorang, bukan bohong. Ini memang betulan. Jadi memang temannya itu memang memang misalnya hitam atau gembrot, misalnya memang kayak begitu. Itu fakta, bisa dibuktikan, ini fotonya misalnya, bisa dibuktikan, memang nyata. Tetapi ketika dia menyebutnya di belakangnya, yang mana nggak mungkin dia senang ketika disebut seperti itu, maka itulah yang namanya ghibah. Kata Nabi, faqad irtabtah, kamu sudah berghibah kalau apa yang kamu bilangkan itu sesuatu yang ada pada diri saudaramu. Wa ilam yakun fihi, tetapi apabila apa yang kamu katakan itu nggak ada pada diri dia, kamu yang ngada-ngadakan sendiri. Dia cantik, kamu bilang jelek. Hidungnya mancung, kamu bilang hidungnya pesek. Karena nggak suka saja kamu, takut tersaingi, sehingga kamu menjelaskan ke orang teman kamu itu begini-begini yang nggak sesuai dengan kenyataan. Maka faqad bahatta, kamu sudah melakukan buhtan. Yang kita sering dalam bahasa Indonesia menyebutnya fitnah. Inilah fitnah ini. Fitnah. Jadi menyebutkan sesuatu nggak dilakukan oleh temannya, dia bilang teman saya yang melakukannya. Temannya nggak ada pada dirinya sifat-sifat tertentu, dia menyebutnya. Itu namanya buhtan. Dan ini juga tergolong sebagai dosa besar. Sebagai dosa besar lebih berat dari dosa ghibah. Ghibah saja itu jika yang dighibah itu orang soleh, tergolong sebagai dosa besar. Atau yang dighibah orang fasik tapi berlebihan menghibahnya, itu juga tergolong sebagai dosa besar. Padahal yang dibicarakan adalah sesuatu yang fakta, itu dosa besar. Apalagi yang diucapkannya itu sesuatu yang nggak ada pada dirinya, yang disebut dengan buhtan, maka itu lebih berat dosanya daripada dosa ghibah. Karena itu sering orang mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini jika yang dimaksud itu adalah makna dari wal fitnatu asyaddu minal qatl, maka itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena wal fitnatu asyaddu minal qatl dalam ayat itu artinya bukan buhtan, tetapi artinya adalah syirik. Bahwa syirik itu dosanya lebih berat dibandingkan dengan membunuh. Karena tadi sudah kita jelaskan, dosa terbesar setelah syirik adalah membunuh, bukan buhtan. Buhtan tergolong sebagai dosa besar, tetapi dia di belakang. Di belakang maksudnya tidak nomor 2 atau nomor 3, tidak lebih tinggi dari dosa qatl bighairi haqq, qatlul muslim bighairi haqq. Karena itu kalau dikatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, yang dimaksud fitnah yang dia maksud adalah buhtan, maka itu nggak tepat, tidak benar. Yang benar bahwa syirik, dosa syirik itu lebih berat daripada dosa membunuh. Dan itu nggak sesuai kenyataan, itu hanya namanya berlebihan saja. Berlebihan saking sakitnya orang difitnah sehingga dia mengatakan seperti itu. Padahal kalau ditawari, kamu pilih difitnah atau dibunuh, dia nggak mau juga dibunuh.
Meskipun dia mengatakan perkataan seperti itu. Karena kalau dibunuh ya sudah tamat riwayatnya di dunia ini. Udah nggak bisa makan lagi, nggak bisa minum enak lagi, dan seterusnya. Dia pasti nggak mau. Tetapi saking sakitnya orang difitnah sampai dia mengucapkan kata-kata seperti itu, yang apabila dimaknai bahwa buhtan itu lebih berat dosanya daripada membunuh, maka itu bertentangan dengan ketentuan syara. Ya, sebaiknya tidak diucapkan seperti itu. Jangan mengucapkan kata-kata itu. Nah, nanti bisa menimbulkan salah pemahaman bahwa dosa fitnah atau dosa buhtan lebih besar dari dosa membunuh. Itu nggak sesuai dengan ketentuan syara. Bilang saja, jangan kamu fitnah saya. Itu menyakitkan bagi saya. Bilang begitu aja. Bilang seperti itu. Kamu jatuh pada dosa besar jika melakukan fitnah kepada orang lain dengan pengertian fitnah buhtan. Karena kalau dalam bahasa Arab fitnah itu memang memiliki makna bermacam-macam. Nah, bukan hanya satu makna, tetapi bermacam-macam. Tergantung pada pada konteks pembicaraannya. Kalau fitnah dalam ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, itu syirik. Wal fitnah kadang artinya adalah ujian atau bala, musibah dan sebagainya. Baina aidikum wa arjulikum, di sini sebenarnya hanya kinayah ya. Yang dimaksud di sini ya baina anfusikum. Dikatakan tangan dan kaki itu karena yang paling banyak melakukan perbuatan itu adalah tangan dan kaki. Tetapi yang dimaksud ya taftarunahu baina anfusikum, itu yang dimaksud. Wala ta'su fi ma'rufin. Wala ta'su fi ma'rufin, janganlah kalian bermaksiat, artinya melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, lakukanlah, itu artinya. Wala ta'su fi ma'rufin artinya apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian, lakukanlah, jangan kalian melanggarnya. Ini isi, berarti berapa? 1, tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak melakukan buhtan. Kemudian yang ke-6 yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah isinya Bai'atul Aqabah. Yaitu orang-orang Ansor dari Madinah yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12 orang. Mereka kemudian pulang dan Mus'ab ibnu Umair itu diperintahkan oleh Nabi untuk pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Yasrib, mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam kepada mereka. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba. Barang siapa yang memenuhi ini, barang siapa yang memenuhi janji-janji ini, Bai'atul Aqabah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebalikannya, wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan salah satu dari berapa tadi? 6 Bai'atul Aqabah tadi, selain syirik, selain syirik berarti 5. Karena kalau syirik ini enggak ada ampun, tadi sudah kita sampaikan. Kalau ada salah seorang di antara kalian melakukan dosa-dosa yang selain syirik, misalnya dia berzina, atau misalnya dia membunuh, atau misalnya dia mencuri, atau dia melakukan buhtan misalnya, atau dia enggak sholat, enggak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka jika dia itu dihukum di dunia, artinya ditegakkan had pada dirinya, misalnya dia berzina, kemudian dia sudah dirajam,
Dia mencuri, kemudian sudah dipotong tangannya misalnya. Maka fahuwa kafaratun lahu, maka itu kafarah bagi dia. Artinya kafarah itu penghapus dosa bagi dia. Kalau ada seseorang berzina kemudian ditegakkan had, dirajam, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah disiksa di dunia dengan cara dirajam, nanti di akhirat dia sudah terlepas dari dosa itu dan tidak akan diazab di akhirat. Demikian juga orang yang mencuri di dunia ini, ketika dia kemudian ketangkep dan kemudian dipotong tangannya sebagai had bagi dia, maka had itu sebagai penghapus dosa dia, nanti di akhirat dia nggak akan diazab disebabkan mencurinya itu. Paham? Itu. Tetapi man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allahu fahuwa ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Sebaliknya jika ada orang di dunia ini dia melakukan dosa-dosa ini tapi Allah menutupnya. Allah menutupnya artinya dia enggak ketahuan. Dia berzina tetapi nggak ada yang tahu dia berzina, atau seperti pada masa sekarang ini di mana nggak ada pemerintah yang bisa menegakkan had. Kalau ada orang berzina meskipun ketahuan terang-terangan itu nggak dirajam pada masa sekarang ini karena nggak ada khalifah, nggak ada imam. Atau ada imam, ada khalifah tetapi dia berzina dan nggak ketahuan sehingga Allah menutup aib dia yang telah melakukan dosa tersebut. Atau dia mencuri nggak ketahuan, atau dia melakukan maksiat-maksiat lain, dia meninggalkan sholat nggak ketahuan. Kalau ketahuan kan ada imam dibunuh setelah istitabah. Tetapi di sini apa? Nggak ketahuan, Allah menutup aib dia. Maka apa yang nanti di akhirat, apa nasib dia? Insya'a afa anhu, jika Allah berkehendak maka Allah akan mengampuni dia. Tetapi jika Allah berkehendak yang lain, maka Allah akan menyiksa dia. Itu yang masuk dalam ayat tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagi orang yang Allah kehendaki. Jika Allah berkehendak mengampuninya, diampuninya. Jika Allah tidak berkehendak mengampuninya, maka Allah akan mengazabnya di neraka. Di akhirat nanti pada hari kiamat Allah akan mengazab dia atas dosa-dosa tersebut. Hadirin rahimakumullah, inilah isi dari Bai'atul Aqabah. Dan ini juga berlaku bagi kita, bukan hanya bagi mereka yang berjanji kepada Rasulullah dalam Bai'atul Aqabah, tetapi hal-hal yang diharamkan ini juga diharamkan bagi kita umat Islam secara keseluruhan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.